Perkenalkan, saya Sania Clarissa Marpaung sebagai researcher dari proyek kali ini. Saya Mei Monica Amelia Putri sebagai Sprint Master dalam proyek ini. Saya Imam Akbar. Dalam proyek Netralens ini, saya diamanahkan dan dipercaya untuk menjadi seorang prototyper. Saya Muhammad Yusuf sebagai engineer dalam proyek Netralens ini. Nama aku Nursulfa Fadia Akmar, aku adalah desainer dalam tim proyek ini. Kenalkan, nama saya Sela Junias Diamartesa Putri sebagai desainer dalam proyek ini. Latar belakang kami dalam membuat aplikasi Netralens adalah dalam era digital, teknologi terus berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk bagi penyandang disabilitas. Tunanetra menghadapi tantangan dalam mengenali objek di sekitar mereka yang dapat menghambat kemandirian mereka. Nah, Netralens sendiri hadir sebagai solusi inovatif berbasis AI untuk membantu tunanetra mengenali objek, wajah, atau benda melalui kamera. Aplikasi ini memberikan deskripsi suara secara real time didukung antar muka yang ramah pengguna disabilitas. Dengan Netralens, tunanetra dapat lebih mandiri dan percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan, menciptakan ekosistem teknologi yang lebih inklusif. Di sini aku akan menjelaskan tentang design thinking, di mana design thinking merupakan pendekatan kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan empati dan inovasi. Design thinking tersendiri terdapat 5 tahap. Yang pertama ada empathize, di mana tahap empathize ini kita itu harus memahami masalah dengan empati pada pengguna melalui observasi dan wawancara. Yang mana kemarin tim project dari Netralens sudah melakukan wawancara secara via Zoom kepada tunanetra atau calon pengguna. Kemudian ada tahap define, di mana tahap ini adalah tahap setelah data terkumpul. Jadi kita itu harus menganalisis dan merumuskan masalah utama yang perlu dipecahkan. Setelah tahap define ada tahap ideate, di mana tahap ini merupakan brainstorming ide kreatif untuk menemukan berbagai solusi potensial. Kemudian ada prototype, di mana kita harus membuat versi awal produk atau fitur untuk diuji dan dievaluasi lebih lanjut. Dan yang terakhir ada tahap tes, di mana tahap ini merupakan solusi diuji secara nyata, dievaluasi dan Aplikasi yang kami develop ini kami beri nama Netralens. Nah, Netralens ini adalah sebuah inovasi teknologi yang konsep awalnya itu terinspirasi dari Google Lens, yang dimana Netralens ini dirancang itu khusus untuk membantu teman-teman tunanetra dalam mengenali benda, wajah orang, dan juga objek lain yang sekiranya mereka belum ketahui. Nah, aplikasi ini bekerja dengan memanfaatkan kamera sebagai media utama untuk menangkap gambar di lingkungan sekitar si pengguna. Nah, setelah si user atau pengguna mengambil gambar suatu objek, nah sistem tersebut akan melakukan analisis dan searching menggunakan teknologi pengenalan gambar berbasis kecerdasan buatan. Nah, Netralens ini kemudian akan mencari kesamaan dari foto yang si user ambil atau si user input dan memberikan deskripsi serta penjelasan secara naratif dalam bentuk suara. Nah, sehingga pengguna dan teman-teman tunanetra itu dapat memahami informasi dengan lebih mudah. Nah, untuk apa saja sih fitur yang ada dalam Netralens? Nah, untuk fitur utama dari Netralens tersebut itu ada 4. Yang pertama, ada pengenalan objek dan wajah. Nah, dalam fitur ini, itu Netralens bisa mengidentifikasi benda, wajah orang, ataupun objek lain yang difoto oleh si pengguna atau si user. Nah, untuk fitur kedua, itu text to speech, di mana Netralens akan memberikan fitur untuk mengubah teks itu menjadi bentuk suara. Nah, jadi Netralens akan menjelaskan suara tentang objek yang dikenali itu untuk memudahkan si tunanetra dalam memahami suatu informasi. Nah, untuk fitur ketiga yaitu teknologi pengenalan gambar. Nah, Netralens ini akan menganalisis gambar yang diinputkan oleh si user dan mencocokkannya dengan database untuk mendapatkan informasi yang relevan. Nah, untuk yang terakhir itu interface yang ramah disabilitas pastinya. Karena Netralens ini dirancang untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, maka dari itu interface dari Netralens ini akan dirancang khusus agar mudah digunakan oleh penyandang tunanetra dengan navigasi yang berbasis suara tentunya. Kemudian untuk pengumpulan data kami menggunakan metode user interview, di mana kami mewawancarai beberapa narasumber melalui media Zoom. Di mana dalam kasus ini kami mewawancarai beberapa narasumber yang bekerja di sebuah panti pijat di daerah Palembang, yang mana semua pegawai dari panti pijat tersebut merupakan penyandang tunanetra. Dalam sesi wawancara yang telah kami lakukan ini, para narasumber diminta untuk sharing atau berbagi pengalaman mereka terkait bagaimana mereka mengenali barang serta lingkungan di sekitar mereka, serta aplikasi atau sistem apapun yang telah mereka coba sebelumnya untuk membantu mereka untuk mengenali lingkungan sekitar. Yang mana beberapa pertanyaan dari wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kesulitan serta rintangan apa saja yang mereka hadapi dalam mengenali lingkungan sekitar, serta beberapa koreksi mereka terhadap aplikasi atau sistem yang telah mereka coba, yang mana bertujuan untuk menjadi bahan koreksi serta evaluasi dari Netralens untuk perkembangan selanjutnya agar semakin sesuai harapan dan juga kebutuhan nyata para penyandang tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam.
aplikasinya anak muda lah kayak gitu pemainnya. Berdasarkan wawancara dengan dua penyandang tunanetra, ditemukan beberapa tantangan utama dalam mengenali objek di sekitar menggunakan teknologi. Yang pertama, mereka mengalami kesulitan untuk mengenali barang sehari-hari, terutama di tempat yang asing ataupun ramai. Lalu, mereka juga sering bergantung kepada orang lain untuk memastikan jenis, merek, dan juga harga yang akan mereka beli di pusat perbelanjaan. Identifikasi uang kertas juga menjadi kendala karena ukuran pecahan yang hampir sama meningkatkan resiko kesalahan dalam transaksi. Aplikasi yang ada sekarang pun belum sepenuhnya membantu mereka karena responsivitas dan kejelasan suaranya yang masih cukup terbatas. Lalu masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu penggunaan teknologi yang masih menghadapi hambatan, terutama pada aplikasi yang berbasis kamera. Suara yang kecil atau tidak jelas itu menyulitkan pemahaman mereka, terutama di lingkungan yang bising ataupun berisik. Selain itu, banyak penyandang tunanetra yang belum terbiasa dengan aplikasi semacam ini dan lebih sering menggunakan ponsel untuk komunikasi dasar seperti berkirim pesan ataupun bertelepon. Antarmuka yang terlalu kompleks juga menjadi tantangan karena semakin banyak langkah yang diperlukan, maka semakin sulit aplikasi untuk digunakan secara mandiri. Lalu masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu mereka membutuhkan aplikasi yang dapat mengenali barang secara otomatis hanya dengan mengarahkan kamera tanpa interaksi yang rumit. Suara harus tetap jelas, cukup keras, dan informatif agar mereka tetap efektif di berbagai kondisi lingkungan. Lalu yang keempat itu ada aplikasi yang ideal bagi mereka itu harus sederhana, intuitif, dan juga mudah dioperasikan. Teknologi ini diharapkan dapat membantu tidak hanya dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga dalam proses belajar dan adaptasi anak-anak tunanetra. Dengan pendekatan yang inklusif dan ramah pengguna, aplikasi ini dapat meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup mereka secara signifikan. Lalu untuk empathy map di sini terbagi dalam 4 bagian kuadran. Yang pertama ada says, mengenai apa yang pengguna katakan. Dari hasil observasi kami mendapatkan bahwa calon pengguna berkata ingin memiliki aplikasi yang dapat membantu mereka mengenali benda di sekitar mereka. Kemudian mereka juga ingin bebas berpergian dan melakukan hal yang mereka inginkan tanpa bergantung pada orang lain. Kemudian yang kedua ada bagian things, mengenai hal apa yang mereka pikirkan. Nah di sini pengguna berpikir apakah ia dapat menggunakan aplikasi ini dan apakah aplikasi ini dapat membantu mereka melakukan kegiatan mereka. Lalu pada bagian feels, mengenai apa yang mereka rasakan, pengguna merasa lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu secara mandiri dan mereka bersyukur atas adanya dukungan dari teknologi. Dan yang terakhir ada bagian does, mengenai apa yang dapat pengguna lakukan. Tentunya pengguna dapat menggunakan aplikasi NetraLens dari proyek kami ini.